Pada video kali ini saya akan membahas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Khususnya mewawancarai kepala sekolah. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Kegiatan. Kegiatan yang dilakukan yaitu wawancara dengan kepala sekolah. Pada demonstrasi kontekstual ini saya mewawancarai 2 kepala sekolah. Narasumber yang dipilih. 1. Bapak Arisuyanto, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Delanggu. 2. Ibu Siti Sulistiowati, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mendak. Hasil wawancara dengan narasumber 1, yaitu Bapak Arisuyanto. Kasus yang pernah dihadapi Bapak Arisuyanto. Bapak Arisuyanto, selaku Kepala SD Negeri 2 Delanggu, pernah mengalami permasalahan yang cukup berat dalam menjalankan tugasnya. Salah satu masalah terbesar yang beliau hadapi adalah terkait penentuan nilai siswa. Ada ekspektasi yang tinggi dari berbagai pihak, baik dari guru, orang tua siswa dan pengawas sekolah, agar semua siswa dapat naik kelas. Tekanan ini semakin terasa ketika banyak siswa yang nilai ulangan hariannya berada di bawah KKM. Beliau harus membuat keputusan yang sulit, yaitu apakah akan menyesuaikan nilai siswa agar memenuhi syarat kenaikan kelas, atau tetap berpegang pada nilai asli yang diperoleh siswa. Pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk dapat mengategorikan suatu kasus sebagai dilema etika atau bujukan moral, diperlukan analisis yang cermat. Dalam kasus ini, dengan tidak adanya unsur pelanggaran hukum atau tekanan eksternal yang kuat, dapat disimpulkan bahwa yang terjadi adalah dilema etika. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kasus harus dianalisis secara individual berdasarkan fakta-fakta yang ada dan pilihan-pilihan yang dihadapi. Pertanyaan kedua. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menghadapi dilema etika menuntut kita untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai faktor, seperti aturan, latar belakang pihak yang terlibat, dan konteks permasalahan. Pengambilan keputusan yang bijaksana dalam situasi ini memerlukan pemikiran yang matang dan menyeluruh. Dengan menggali informasi dari berbagai pihak yang terlibat, mempertimbangkan skala prioritas, dan selalu berpegang pada suara hati nurani, kita dapat mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasanya saya lakukan adalah dengan memulai dari identifikasi masalah yang jelas. Setelah itu, saya akan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan mengumpulkan semua fakta yang relevan. Dengan berbekal informasi yang lengkap, saya akan menganalisis fakta-fakta tersebut secara mendalam untuk memastikan kebenarannya. Proses analisis ini menjadi dasar yang kuat bagi saya dalam mengambil keputusan yang tidak hanya tepat, tetapi juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan yang efektif memerlukan langkah-langkah yang sistematis. Dimulai dari identifikasi masalah secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak terkait, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dan fakta yang akurat. Setelah itu, data tersebut perlu dianalisis secara mendalam untuk menguji kebenarannya serta mengukur dampak dari setiap alternatif keputusan. Proses pengambilan keputusan yang baik juga melibatkan manajemen yang aktif untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan dapat dihasilkan keputusan yang tepat dan berdampak positif. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan seringkali muncul ketika kita harus memilih antara 2 kepentingan yang sama-sama benar dan saling bertentangan. Maka, kita perlu mempertimbangkan secara cermat konsekuensi jangka panjang dan pendek dari setiap pilihan, baik bagi individu maupun kelompok. Tujuannya adalah untuk mengambil keputusan yang tidak hanya adil, tetapi juga dapat diterima oleh semua pihak.
Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Untuk menyelesaikan masalah terutama yang kompleks, diperlukan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait. Hal ini mengharuskan kita untuk mengatur jadwal pertemuan atau komunikasi agar semua pihak dapat berkontribusi. Namun, dalam situasi darurat, kita harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan mandiri atau saat itu juga. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu melibatkan rekan kerja untuk mendapatkan masukan dan perspektif yang berbeda. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ketika menghadapi dilema etika, seorang pemimpin harus melakukan pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek permasalahan, termasuk dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sudah tepat dan sesuai dengan nilai-nilai etika yang berlaku. Hasil wawancara dengan narasumber yang kedua, yaitu Ibu Siti Sulistiowati, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mendak. Pada kasus kedua ini, Ibu Siti Sulistiowati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mendak, pernah menghadapi permasalahan terkait salah satu guru kelasnya yang mengampu kelas 6. Guru tersebut sering absen dari kelas untuk mengantar kedua orang tuanya yang sakit untuk berobat. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya proses belajar mengajar di kelas, mengingat pentingnya peran guru kelas 6 dalam persiapan siswa menghadapi ujian akhir. Pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebelum mengambil keputusan, saya selalu berupaya mengumpulkan berbagai pendapat. Namun, saya hanya mempertimbangkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, setiap keputusan yang saya ambil selalu mengacu pada aturan yang berlaku agar tidak menyimpang dari jalur yang seharusnya. Dalam kasus tadi termasuk dilema etika, karena dalam kasus tersebut, kita dihadapkan pilihan yang secara moral keduanya benar, tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Pertanyaan kedua. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya selalu terbuka terhadap berbagai pendapat sebelum membuat keputusan. Dengan berdiskusi bersama rekan sejawat, diharapkan kita dapat menemukan solusi yang terbaik dan paling adil bagi semua pihak. Meskipun tidak semua orang akan merasa sepenuhnya puas, namun saya berusaha untuk meminimalkan dampak negatif dari keputusan yang diambil. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Pada kasus ini, untuk memastikan keputusan yang diambil adalah yang terbaik, kita perlu memulai dengan mengumpulkan masukan dari berbagai sumber, seperti rekan sejawat, komite sekolah, dan pengawas. Setelah data terkumpul, kita akan melakukan analisis secara cermat untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi dan memilih keputusan yang tepat. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bagi saya, suatu keputusan dapat dikatakan efektif jika mampu menyelesaikan masalah secara adil dan objektif. Artinya, keputusan tersebut tidak memihak salah satu pihak yang bermasalah dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan yakni ketika kita harus memilih antara berbagai kepentingan yang saling bertentangan, tidak mungkin semua pihak merasa diuntungkan dengan keputusan yang sama. Meskipun demikian, kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengambil keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.
Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Dalam menghadapi dilema etika, pendekatan yang diambil tergantung pada urgensinya. Jika masalah menuntut solusi segera, kita harus berupaya menyelesaikannya dengan bijaksana, namun tetap mempertimbangkan kepentingan semua pihak, agar tidak ada yang dirugikan. Namun, untuk kasus yang tidak mendesak, disarankan untuk menjadwalkan pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat secara terpisah terlebih dahulu, baru setelah itu, pertemuan bersama dapat diadakan untuk mencari solusi terbaik secara adil dan bijaksana. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja, kita memiliki rekan sejawat dan komite sekolah sebagai tim kerja yang solid. Oleh karena itu, sinergi dan kekompakan tim sangat diperlukan dalam mengambil keputusan terkait penyelesaian berbagai kasus dilema etika yang muncul. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Sebagai kepala sekolah, saya banyak belajar bahwa kepemimpinan pendidikan menuntut empati yang tinggi, kemampuan untuk memahami dan menerima berbagai perspektif dari para guru, merupakan kunci keberhasilan dalam membangun tim yang solid. Dengan merangkul perbedaan pendapat, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan produktif. Analisis dan refleksi. Analisis dan refleksi atas hasil wawancara tersebut. Hal-hal menarik dan pertanyaan mengganjal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para kepala sekolah telah menunjukkan kehati-hatian dan pertimbangan matang dalam menghadapi dilema etika. Fokus mereka pada keterlibatan tim dan komunikasi terbuka patut diapresiasi. Namun, ada pertanyaan mengganjal tentang bagaimana mereka secara sistematis mengevaluasi keputusan yang diambil, terutama dalam situasi kompleks. Ketika dikaitkan dengan konsep 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, terlihat bahwa meskipun prinsip keterlibatan dan keadilan telah diterapkan, penerapan langkah-langkah pengujian secara terstruktur masih belum optimal. Hal ini mengindikasikan adanya potensi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan etika dengan mengadopsi kerangka kerja yang lebih sistematis. Persamaan dan perbedaan. Dari kedua wawancara, terlihat adanya kesamaan dalam hal melibatkan tim dan komunikasi terbuka dalam pengambilan keputusan. Namun, pendekatan yang digunakan untuk mengatasi tantangan dan prosedur yang diterapkan cukup bervariasi. Misalnya, seorang pimpinan mungkin lebih mengutamakan mediasi dan dukungan eksternal, sementara pimpinan lainnya lebih fokus pada prosedur internal dan penyelesaian yang cepat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan pengalaman pribadi sangat mempengaruhi cara seseorang menghadapi tekanan dan tantangan dalam permasalahan. Penerapan pengambilan keputusan. Saya berkomitmen untuk menciptakan budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Kedepannya, saya akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk murid dan kolega, dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, saya akan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah melalui proses yang transparan dan akuntabel, serta mempertimbangkan semua sudut pandang. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan akan membangun kepercayaan antara semua pihak dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih adil dan berintegritas.